Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tak terasa kita telah disampaikan kepada malam yang ke-8. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang telah berlalu, baik itu puasa, al-qiyam, was-sadaqah, wasairul a'mal. Sebagaimana Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim setelah meninggikan pondasi Ka'bah, membangun bangunan yang sangat mulia, namun pada akhirnya mereka meminta kepada Allah agar diterima amalannya. Rabbana taqabbal minna. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita memohon kepada Allah agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau alaihi salatu wassalam dan dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak. Jemaah sekalian yang berbahagia, malam ini malam yang ke-8 dan kita akan membahas juz yang ke-8. Kemarin kita sudah bahas beberapa ayat dari surat Al-An'am. Maka pada malam ini kita akan membahas beberapa ayat dari surat Al-A'raf. Walaupun sebenarnya sebagian daripada surat Al-An'am masih masuk dalam juz yang ke-8. Di dalam surah Al-A'raf begitu banyak ayat-ayat yang dapat kita tadabburi dan mengambil ibrah di dalamnya. Namun pada malam ini kita hanya akan membahas beberapa ayat karena waktu yang terbatas. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal waznu yawma idzinil haqq. Hari penimbangan amalan itu adalah hak. Dan ini merupakan akidah, salah satu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya adanya yaumul mizan, hari penimbangan amalan-amalan. Dan orang-orang Mu'tazilah dan yang mengikuti manhaj mereka mengingkari adanya zat mizan tersebut, karena mereka lebih mengutamakan akalnya daripada nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada keyakinan-keyakinan yang tidak masuk di akalnya, dia akan tolak. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita yakin Allah yang menciptakan akal untuk kita
Maka ketika akal ini belum sampai kepada apa yang harus kita yakini, maka akal harus kita tundukkan. Kita tundukkan terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk imani. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Apalagi hal-hal yang gaib yang kita tidak lihat, maka wajib kita mengimaninya dan tidak mengingkarinya. Wal waznu yawma idzinil haqq. Wailul lil khatta'in yaumal mahsyar. Sungguh celakalah para pendosa di hari kebangkitan. Wal waznu yauma idzinil haqq. Hari penimbangan amalan itu adalah sesuatu yang hak, benar adanya. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya pada hari kiamat, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ini sama dengan ayat yang telah kita hafalkan dalam surat Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang meyakini adanya hari penimbangan amalan-amalan untuk memperbaiki dan memperbanyak amalan yang berkualitas di sisi Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita. Allah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kita, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling terbaik amalannya, yang paling berkualitas amalannya. Yang paling berkualitas maksudnya adalah akhlasuhum wa aswabuhum, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah sekalian, disebutkan oleh salah seorang ulama salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Terkadang ada amalan kecil nilainya, namun bisa menjadi besar di sisi Allah karena niat pelakunya. Dan kita tidak tahu jamaah sekalian, dengan amalan apa Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mengampuni kita. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Terkadang ada amalan yang besar, sangat besar pahalanya, memerlukan tenaga yang begitu besar untuk melakukannya, namun bisa menjadi kecil nilainya di sisi Allah, bahkan menjadi hilang, menjadi runtuh, menjadi hancur, disebabkan karena niat. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Namun bisa menjadi seburuk-buruk manusia di saat hati kita tidak ikhlas karena Allah. Orang yang paling pertama dia akan diseret ke dalam neraka adalah qari'ul Qur'an. Orang yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, orang yang mempelajari ilmu agama, kemudian dikatakan kepadanya, madza amilt, apa yang kau perbuat? Dia mengatakan, ya Allah, saya mempelajari Al-Quran, mempelajari agamamu ini untuk mengajarkan manusia karenamu. Maka dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau dusta. Engkau melakukan semua itu karena ingin dikatakan qari, ingin dikatakan alim. Faqad qil, gelar-gelar itu kalian telah dapatkan. Sanjungan-sanjungan yang membuat kalian itu menjadi sombong telah kalian dapatkan. Maka diseret pun ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jamaah sekalian, terkhusus kepada tulabul ilm, hendaknya kita benar-benar terus mengoreksi niat kita. Apa niat kita belajar? Apa niat kita mempelajari Al-Quran?
Apa niat kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Apakah sekedar ingin menghasilkan syahadah, mendapatkan syahadah? Kalau itu tujuannya, lebih baik tinggalkan pelajaran. Karena itu merupakan tujuan yang salah. Jadi syahadah Ustaz apa gunanya? Syahadah itu gunanya adalah wasilah, sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah. Karena kita sekarang hidup di zaman syahadah, yang dimana sebagian tempat tidak mau menerima dakwah kita kalau tidak ada gelar. Bukan menjadi tujuan, bukan menjadi tujuan jemaah sekalian. Bahkan yang menjadi target kita adalah at-taqwa la'allakum tattaqun. Bukan gelar dari akademik, bukan gelar dari guru besar dari kampus, bukan. Tapi gelar predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kalian pemahaman untuk membedakan mana yang batil dan mana yang benar. Nah ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, jadi kita selain untuk berusaha beramal, memperbanyak amalan kita, harus perhatikan kualitasnya. Harus memperhatikan kualitasnya. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh pahala, yang melimpah ruah pahalanya. Jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan saja disebutkan dalam hadis, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 3 huruf, 1 huruf. Tapi mengatakan apa? Alif harfun, lam harfun, mim harf, 3 huruf. Dan dilipat gandakan pahalanya. Nah, kalau kacamata dunia jemaah sekalian yang pernah kami sampaikan juga, seandainya ada orang kaya yang mengumumkan, siapa di antara kalian membaca Al-Quran, saya kasih 1 huruf itu 10.000. 1.000 sajalah. Berapa yang kita akan baca? Ini janji manusia, itu pun kalau ada. Dan kita yakin janji Rasulullah, janji Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan untuk apa? Memperberat timbangan kebaikan kita. Karena kita yakin yaumul mizan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Di ayat ini disebutkan wal waznu yauma idil haq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Apa yang ditimbang jamaah sekalian? Ulama kita berbeda pendapat. Ya, ada mengatakan yang ditimbang adalah kitab catatan amal kita. Ada yang mengatakan yang ditimbang adalah amalan kita, dan bahkan ada yang mengatakan jasad kita yang ditimbang. Iya. Walhasil semuanya benar. Iya, bahwasannya semuanya ditimbang. Kitab catatan amal kita, amalan kita, dan jasad kita ditimbang. Apa dalilnya? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika memanjat suatu pohon, pohon di salah satu pohon, beliau memanjat, kemudian tiba-tiba angin kencang, tersingkap betis beliau radhiyallahu anhu Ibnu Mas'ud. Kemudian sekitarnya tertawa melihat kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud. Maka dikatakan kepadanya, mimma tadhakun? Kalian tertawa karena apa? Mintil kasakai, kalian tertawa karena betis itu? Demi Allah, innahuma athqal min jabal Uhud. Betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Makanya ikhwas sekalian, jangan sekali-kali, hadirin wal hadirat, jangan sekali-kali di antara kita mencelah saudara kita dari sisi bentuk fisiknya. Karena tidak ada di antara kita sebelum lahir request. Ada yang request di sini? Sebelum lahir, ya Allah, kasih mancung hidung saya, kasih putih kulit saya, kasih kekar badan saya. Tidak ada.
Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk tubuh kita. Maka barang siapa yang mencela saudaranya dari sisi bentuk fisiknya, maka sama saja mencela penciptanya. Inna akramakum indallahi atqakum, sekali lagi, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Kemudian sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Maka barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka akan menjadi orang-orang yang khasiru, merugi, bima kanu biayatina yadhlimun, terhadap yang mereka perbuat dengan tidak berbuat kezaliman dan tidak memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan al-falahu wal khusranu al-haqiqiyani hunaka yaumul ardil akbar. Kemenangan, keberuntungan dan kerugian adalah dua hakikat yang benar-benar akan kita saksikan pada hari kiamat, di mana amalan-amalan akan diperlihatkan. Yu'radun, ya, yauma tubalas sarair, akan ditampakkan as-sarair yang tersembunyi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman rajaha mizanu hasanatihi, maka barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, faqad aflaha, maka dialah yang beruntung. Wa man rajaha mizanu sayyiatihi faqad khasir. Dan sebaliknya, barang siapa yang lebih berat timbangan keburukannya, maka dialah orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Ayat selanjutnya, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Ya, sebelum ayat itu disebutkan walaqad makkannakum, sungguh kami telah mengadakan kalian dan mentamkin kalian di bumi ini. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, Allah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fasilitas kehidupan bagi kita. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, fasilitas kehidupan. Qalilan ma tashkurun, namun sangat sedikit di antara kita yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit di antara hamba Allah yang bersyukur. Makanya kita minta sekali lagi, kawan sekalian, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Kita minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingatmu untuk mensyukurimu. Wa husni ibadatika, dan memperbaiki amalanku kepadamu. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami telah menciptakan kalian. Tsumma sawwarnakum, kemudian membentuk kalian. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Kemudian kami perintahkan malaikat. Ini menunjukkan ya keutamaan Adam alaihissalam, keutamaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bahkan malaikat pun disuruh menghormati Adam alaihissalam. Iya, usjudil Adam, fasajadu, semuanya pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, dia tidak termasuk orang-orang yang bersujud. Kenapa? Di sini jawabannya. Dan di sini di antara bentuk atau hal yang penting yang kita ingin sampaikan. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Dikatakan kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku menyuruh kalian? Ketika aku menyuruh engkau, memerintahkan engkau. Apa yang dikatakan iblis? Qala ana khairum min. Jamaah sekalian berbahagia, ini kata-kata iblis yang harus kita wanti-wanti dari diri kita. Apa kata iblis? Ana khairum min.
Saya lebih baik darinya. Inilah kata-kata sombong yang harus kita benahi dari dalam diri kita, yang harus kita angkat dari diri kita. Terkadang kita masuk ke masjid, terkadang kita masuk kepada suatu perkumpulan, melihat di antara saudara kita, dan terkadang ada perasaan dan mengatakan ana khairum min. Na'udzubillah min dzalik. Mendapatkan nilai yang mumtaz misalnya, ana khairum min. Lebih menghafalkan Al-Quran daripada yang lainnya, ana khairum min. Hati-hati. Kesombongan yang bisa membinasakan. Dan tidak akan masuk surga orang yang ada pada dirinya mithqala dzarratin minal kibr. Walaupun mithqala dzarrah, ada kesombongan dalam dirinya, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang sombong pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan seperti kecilnya semut. Karena ketika di dunia dia merasa besar daripada yang lain, maka dia dibangkitkan seperti kecilnya semut, hampir saja diinjak-injak sama manusia. Intabihu ya syabab, li walakum jami'an, kepada jamaah sekalian dan terlebih khusus kepada diri saya. Ini penyakit yang sangat berbahaya, penyakit sombong. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Yang bisa membinasakan kita, terlebih khusus penuntut ilmu. Kita sudah belajar, ana khairum min. Na'udzubillah min dzalik. Justru apa yang kita lakukan ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah apa sebagaimana yang dikatakan malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada aku. Jangan sampai kita seperti Qarun mengatakan harta ini saya dapatkan karena kecerdasan saya. Ini sangat berbahaya, jamaah sekalian, berbahaya. Ya, penyakit al-kibr, sombong, merendahkan manusia. Kenapa dia mengatakan demikian? Khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Engkau menciptakan ya saya dari api dan menciptakan Adam dari tanah. Sehingga dia mengatakan apa? Api lebih baik daripada tanah. Itu maksudnya dia. Ana khairum min. Dan tentunya ya ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia. Makanya memang sebagian besar ulama kita mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir. Karena tidak ada bedanya dengan muslim dengan orang kafir kecuali sholatnya. Ini sangat berbahaya. Tentunya ini sebagian besar pendapat ulama kita. Dan kita tidak mengingkari pendapat sebagian yang mengatakan belum sampai kepada kekufuran, selama masih meyakini kewajibannya. Dan kita khawatirkan kalau jangan sampai seperti dalam surah Al-Qalam disebutkan, orang-orang pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap kedahsyatan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyingkap kedahsyatan hari kiamat, kemudian semua mereka diperintahkan untuk bersujud, namun sebahagian mereka la yastati'un, tidak mampu bersujud. Kenapa? Khasyi'atan absaruhum. Ya, mereka tertunduk, terhinakan diri mereka, terhakum dzillah. Kenapa? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu mereka diperintahkan bersujud di dunia, tidak mau bersujud. Maka pada hari kiamat mereka berusaha untuk sujud, tidak akan mampu bersujud. Ini bahaya meninggalkan salat, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Taib. Kemudian selanjutnya
Ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke 27. Iya. Di sini disebutkan atau sebelumnya 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pakaian untuk kalian. Apa gunanya pakaian jamaah sekalian? Gunanya pakaian adalah apa? Libas. Yuwari sawatikum warisha, untuk menutupi aurat. Ya. Untuk menutupi aurat. Sawah artinya aurat. Terlebih khusus adalah, mohon maaf, kemaluan. Ya, terlebih khusus adalah kemaluan. Yuwari sawatikum warisha, dan sebagai perhiasan bagi kamu. Walibasut taqwa dzalika khair, dan perhiasan takwa itulah yang terbaik. Perhiasan yang tidak menimbulkan kesombongan, pakaian yang tidak mentasyabuhi orang-orang kafir, pakaian yang tidak mentasyabuhi, yang menyelisih fitrahnya. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Dan pada zaman sekarang begitu banyak para pemuda justru berpakaian karena tasyabbuh bil kuffar. Mulai dari cukur rambutnya, pakaiannya. Intabihu ya syabab. Al mar'u ma'a man hahabba. Seseorang akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kalau teladan kita adalah orang-orang kafir, hati-hati. Apakah Anda mau dikumpulkan bersama orang kafir? Teladan kita adalah Rasulullah SAW. Kenapa cukurmu begitu? Keren, tren. Siapa yang ditasyabuhi? Orang kafir. Iya, isbal. Atau mungkin tidak isbal, tapi bukan karena sunnah, bukan karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, tapi apa? Tren. Masalah niat, ikhwas sekalian. Dan akhwat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa, libas, pakaian yang membuat kita takut kepada Allah, yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Janganlah kalian tertipu oleh syaitan, dijebak oleh syaitan, kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana mereka telah berhasil mengeluarkan kedua bapak ibu kalian dari sorga. Apa targetnya? Yanzi'u anhuma libasahuma. Targetnya adalah, diantara salah satu target syaitan adalah menelanjangi kita, membuat kita tidak menutup aurat kita. Adam alaihissalam dan Hawa ketika masih dalam surga berpakaian. Ketika dikeluarkan dari surga, apa yang terjadi? Mulai kelihatan auratnya. Ya, ini targetnya syaitan. Ya, yanzi'u anhuma libayasahuma liyuriyahuma sawatihima, untuk menanggalkan pakaian kita agar kita memperlihatkan aurat kita. Apalagi wanita. Ikhwani wa akhwati, para muslimah yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman jahiliyah wanita tidak ada artinya. Wa'dul banat, ketika diketahui bahwasannya yang lahir adalah bayi wanita, dikubur hidup-hidup. Wanita tidak mewarisi, bahkan diwarisi.
tidak ada nilainya. Islam datang untuk memuliakan wanita. Namun di zaman sekarang ini, na'udzubillah min dzalik, begitu banyak wanita sudah hilang rasa malunya, memamerkan auratnya, dan begitu banyak bisa menjadi perusak puasa laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Maka wahai para wanita, takutlah kepada Allah. Hargai diri Anda. Allah telah memuliakan Anda, maka janganlah hinakan diri Anda. Karena ini merupakan targetnya syaitan untuk menelanjangi manusia, khususnya kaum wanita. Makanya Syekh di sini mengatakan, ya, la yazalu iblis, senantiasa iblis itu yugrin nisa, untuk menipu para wanita, bil'uri, agar mereka mau tampakkan auratnya, wa naza'al albisa satira, dan menanggalkan pakaian-pakaian yang menutup auratnya, hatta yubaidahunna an ridwanillah, agar mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah imra'atus sauda, wanita yang berkulit hitam, di sini bukan untuk menghinakan, tapi li ta'rif, untuk memperkenalkan bahwasanya wanita ini berkulit hitam. Ja'at imratun sauda ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita berkulit hitam kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini usra. Wahai Rasulullah, saya ini terkena penyakit epilepsi, seperti orang kesurupan. Wa inni atakasyaf, dan aurat saya tersingkap ketika penyakit saya kambuh. Ud'ullah li ayyashfiyani. Ya Rasulullah, minta kepada Allah agar aku disembuhkan. Maka Nabi SAW menjawab apa? In syi'ti da'atullah laki, in syi'ti wa sabarti walakil jannah. Oh, kama qala SAW. Kalau engkau mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Namun kalau engkau bersabar dengan penyakitmu, maka jaminan surga bagimu. Apa kata wanita ini jamaah sekalian? Dia mengatakan, ini asbir, saya sabar. Tapi satu saja ya Rasulullah, doakan saya agar ketika penyakit saya kambuh, aurat saya tidak tersingkap. Subhanallah, wanita calon penghuni surga. Kenapa dikatakan imratun sauda, wanita berkulit hitam, sebagai ya penegasan kalau wanita berkulit hitam saja ini, kalau laki-laki dari kita misalnya melihatnya tidak ada keinginan kepadanya, namun berusaha menutup auratnya. Namun di zaman sekarang TikTok, ya ada beberapa medsos dan sebagainya, tidak ada rasa malunya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Bahkan wanita berhijab pun memakai niqab, ini yang perlu diwanti-wanti. Bukan justru menutup auratnya agar laki-laki tidak terfitnah, justru membuat agar laki-laki terfitnah. Ittaqinallah ya akhwat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, foto-foto kalian, video-video kalian di Facebook, medsos dan sebagainya, sampai kalian mati akan mendapatkan dosanya. Kalau belum terhapus hal tersebut, hati-hati. Karena ini merupakan tipu daya syaitan. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Sesungguhnya syaitan itu yang berusaha menyesatkan kita, melihat kita. Min haitsu la taronahum, namun kita tidak melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun, dan kami menjadikan syaitan itu aulia, teman-teman bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Sebagai kesimpulan untuk ayat ini tentang syaitan, dikatakan tadi apa? Syaitan itu melihat kita, tapi kita tidak melihat syaitan. Ya, kita tidak melihat syaitan. Lalu apa solusinya? Takutlah dan kembalilah kepada Allah yang melihat kita dan melihat syaitan. Ya, kita tidak melihat syaitan. Syaitan lihat kita.
Lalu bagaimana solusinya? Kembalilah kepada Allah yang menciptakan jin dan manusia, menciptakan syaitan dan manusia, yang melihat jin dan manusia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada syaitan, jangan takut kepada mereka. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a. Sesungguhnya syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan teman-teman mereka. Sehingga ada orang yang takut dengan sesuatu yang merupakan tipu daya syaitan. Takut dengan buaya misalnya, kita takut tabiatnya, tapi takut dengan serangannya. Tapi kalau sampai menyebabkan penyembahan kepadanya, inilah tipu daya syaitan. Ya. Yukhawwifu awliya fala takhafu wa khafun in kuntum mu'minin, maka janganlah takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku jikalau kalian beriman. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya, membimbing kita semuanya, apalagi di zaman sekarang ini jamaah sekalian berbahagia, sangat-sangat mudah untuk orang bermaksiat. Sebagaimana dalam surah Al-An'am juz yang ke-7 kemarin disebutkan, liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Jadi itu binatang-binatang buruan itu dimudahkan bagi orang yang berihram, karena orang berihram itu haram untuk memakan dan memburu, tapi dimudahkan baginya. Dan sekarang maksiat itu dimudahkan. Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib, agar Allah tampakkan siapa yang takut kepada Allah ketika kita sendiri. Maka kalau kita ingin menguji keimanan kita, uji keimanan kita di saat kita bersendiri. Apa kita berzikir, apakah kita mengaji, apakah kita sholat, atau justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum wa nas'alullah Subhanahu wa taala ayuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda wa ayyatawaffana muslimin wa ayyulhiqana bis sholihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Kemudian kami informasikan